Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya, sahabat-sahabat kesayangan aku. Kali ini tutorialnya kita bikin handbag yang cute banget. Ini pakai kancing jepret. Dalamnya kasih puring. Ini cute banget ya. Mungil. Kalau teman-teman membuatnya, kalau ingin menjadi tas pesta, pilih benang yang ada bling-blingnya. Oke, ini kita pakai motif star stitch dengan dihiasi tassel. Yuk kita lihat cara buatnya. Ini aku pakai benang katun dari Pildar, yaitu nomor 4 ya. Pil katun judulnya nomor 4. Ini beratnya 50 gram. Ini aku pakai Pildar karena aku tinggal di Perancis. Ini aku pakai tulip nomor 6 ya. Nah, kalau di Indonesia aku nggak tahu ada nggak merek Pildar ini ya. Teman-teman bisa menggunakan katun lain, yang penting teksturnya besar. Sama seperti yang punya aku ini besarnya, oke? Ini kita untuk alasnya, kita bikin ada 9 baris ya, atau sampai dengan row 9. Yang mana pertama itu kita bikin row 1 magic ring, kita bikin 10 HDC, kita pakai half double crochet ya. Oke, keseluruhannya ini R1 sampai R9, yang mana R9 itu jumlah totalnya ada 90 HDC. Nah, setelah selesai bikin row 9 dengan 90 HDC, oke, selanjutnya ini kita bikin R10, anggap aja R10 ya. Kita bikin chain 2 untuk pondasi, kita bikin HDC, tapi di sini kita HDC-nya back loop. Oke, jadi R10 chain 2, kemudian kita bikin HDC back loop sebanyak ada 90 HDC. Oke. Selanjutnya kita mulai masuk motif ya. Ini kita motifnya motif star stitch bintang ya. Untuk motif star stitch diawali kita membuat 3 rantai, kemudian kita ambil tusuk benang di stitch yang kedua dari hook, dari ujung. Ini kita back loop ya. Kemudian back loop di sini. Oke. 4 loop. Nah, untuk star stitch itu kita bikinnya nanti ada 6 loop ya. Nah, ini kita tarik, kemudian bikin di sini 1, jadi 2 loop, kemudian tusuk di bagian sini, perhatikan sayangku, jadi ada 3, lalu di back loop sini dan di sini, sehingga jumlahnya ada 6. Oke, 4 back loop lagi, jadi kita bekerja di back loop ya sayangku. Ini yang ke-6, ambil benang, tarik, keluarkan, bikin 1 rantai, lalu kita bikin lagi di tengahnya ya, di mata star stitch ini ya, kita bilangnya mata atau apa, lubang tengah star stitch ini. Terus sedemikian rupa polanya sampai ke ujung nanti kita bikin motif star stitch. Nah, motif star stitch ini itu kelipatan 2 atau multiple 2. Oke, jadi teman-teman kalau mau ingin lebih besar atau lebih kecil, kelipatannya harus 2, yaitu harus bisa dibagi 2 ya, jadi kelipatan 2. Oke. Untuk polanya star stitch ini selalu ada 6 loop di hooknya, seperti ini. Tusuk di tengahnya, kita sebut aja di sentral atau di eye atau mata, atau di tengah sini.
kemudian di sini perhatikannya sayangku, sehingganya nanti ada 6 loop. Begitu seterusnya sampai ketemu lagi di awal tadi. Oke, jelas ya? Kalau nanti misalkan nggak ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Motif star stitch ini aku suka banget karena cantik ya. Nah, sekarang kita sudah menuju mau di terakhir ya. Perhatikan sayangku, nanti cara slip stitch di terakhirnya ya. Setelah 6, ini kita bikin satu lagi karena masih ada 2, ini kelipatan 2 ya. Tusuk di sini, oke. 3, 4, 5, 6. Nah, perhatikan di sini. Ini maaf ya, itu salah, bukan diambil rantainya. Nah, ini seperti ini. Langsung kita slip stitch di sini. Nah, oke, kita jadi ini udah kelihatan naik ya. Nah, untuk terbentuk motif starnya, bintangnya, star stitch-nya itu kita bikin di sini chain 1. Lalu kita di tengah-tengah sentral di eye di sini ya. Nah, setiap lubang-lubang di sentral, di eye-nya atau di tengahnya, kita bikin half double crochet-nya 2. Nah, ini kita bikin HDC-nya 2 kali, oke. 1, 2. Ini polanya gitu ya. Ini untuk motif star stitch yang selanjutnya ya. Supaya terbentuk star stitch-nya sempurna. Tadi kan baru separuh dia. Jadi kita bikin 2 HDC di setiap eye-nya, di setiap sentral bolongan ini.
lubang ini. Oke. 2 HDC di setiap lubang sentralnya atau di lubang I-nya di sini ya. Nanti sampai dengan ketemu di awal lagi. Oke. Sekarang kita ada di penghujung, membuat 2 HDC di setiap sentral lubang stitch space sentralnya. Oke. Lalu kita slip stitch. Kemudian kita masuk ke motif bintang selanjutnya. Ini kita baru 1 baris motif bintangnya. Sekarang kita bikin motif bintang yang baris kedua. Polanya sama seperti baris 1 yang pertama tadi. Untuk motif bintangnya diawali kita membuat 3 rantai. Oke. Kemudian kita tusuk di rantai kedua, sini rantai ketiga, jadi ada 3 loop. Sekarang kita masuk di rantai ketiga, 3 loop, terus kita di sini ya. Nah, perhatikan ya, back loop yang di sini. Nah, ini back loopnya sampai ada 6. Ada 6 back loop. Caranya sama seperti di awal tadi di motif bintang yang pertama. Oke? Sangat mudah dan cepat ini bikinnya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar pun pasti bisa ya membuat motif bintang ini. Nah, untuk motif bintang ini tergantung selera teman-teman. Apakah mau ingin membuatnya besar atau kecil, tinggi, itu tingginya tergantung mau berapa baris motif bintangnya. Oke. Terus membuat besar kecilnya tas tergantung dari alasnya mau sampai berapa row. Oke. Dan sekali lagi ingat, motif bintang ini kelipatan 2. Jadi harus digenap dibagi 2. Oke ya sayangku. Jelas ya? Untuk benang yang dipakai, ini saya pakai katun. Nah, teman-teman bisa pakai jenis lain ya. Ini karena motif star stitch. Ini bisa pakai benang apa saja bisa ya. Bisa katun, bisa wool, bisa tergantung ingin membuat apanya. Kalau bikin tas ini katun atau bikin nilon boleh, pakai polyester atau polyceri juga bagus ya. Jadi sesuaikan aja. Dan besar kecilnya nanti hasil tasnya juga dipengaruhi oleh tekstur dari besar kecilnya benang. Oke? Kemudian seperti tadi untuk melengkapinya kita bikin 2 DC. Ini aku bikinnya ada ngelamun, ini bikinnya 2. Harusnya 1 rantai aja, kemudian kita bikin 2 DC sampai ke ujung nanti. Begitu seterusnya polanya ya sayangku.
Ini aku bikin sampai dengan 8 baris. Ada 8 baris motif star stitch-nya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja ya, mau lebih tinggi atau mau lebih pendek, terserah ya. Ini juga kalau ditinggikan nanti bisa bentuknya seperti ini, tengahnya dilipat pinggir kiri kanannya jadi sebentuk seperti ini. Kalau mau teman-teman lebih tinggi, ini cantik juga, jadi kayak tas. Nah, sling bag yang lucu. Tapi kali ini aku bikinnya untuk yang seperti ini. Kalau yang tadi itu untuk sling bag, kalau ini untuk handbag ya. Jadi ini tanpa tali panjang ya, tanpa strap. Oke, kita buat 8 row motif starnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya kita bikin pegangannya ya, handle-nya. Ini handbag jadi tas tangan. Ini keseluruhannya sekarang jumlahnya ada 80. Oke. Jadi setelah kita bagi dua dari ujung ke ujung, itu ada 40 sisi kiri dan kanan. Nah, ini kita bikin 10, lalu tandai dengan penanda untuk memudahkan. 10 stitch. Oke. Ini juga 10 stitch. Kemudian untuk ini 20 stitch. Oke. Simak ya. Ini nanti teman-teman atur aja gimana sukanya ya. Ini aku bikinnya 10, 20, 10. Nanti teman-teman tergantung dari berapa banyaknya row ya, karena berpengaruh juga dari alasnya itu ya. Ini setelah kita bikin satu rantai, kemudian kita bikin slip stitch ya. Kita bikin 10 slip stitch. Oke. Ini tapi saya ada kesalahan ya, melamun tapi nggak mempengaruhi. Jadi teman-teman hati-hati kalau pas lihat video ini, itu aku ada bikin single crochet ya, harusnya slip stitch. Nah, ini slip stitch sampai ke peniti penanda ya. Ini kita bikin 10. Oke. Seperti ini. 10 slip stitch. Nah, ini aku ada kesalahan nih, ngelamun nih. Masa di sini aku bikin single crochet 2 kali. Melamun ini. Harusnya single crochet ya sampai 10, oke. Kemudian untuk handle-nya ini kita bikin 24 ya. Ini aku bikinnya 25 tapi aku kurangi karena setelah bikin 25 nggak genap ya, karena kan motif star stitch ini kelipatan 2, jadi aku ganti lagi jadi 24 chain. Jadi teman-teman bikin 24 chain di sini ya, bikin 24 chain, kemudian lanjut slip stitch lagi. Oke. Untuk bikin handle-nya ini aku coba pertama bikin 25 nggak bagus, ternyata kan kelipatan 2, lupa. Terus aku bikin 20 kependekan, 25 salah, 30 kepanjangan. Nah, akhirnya yang pas nih 24. Jadi teman-teman bikin 24 sampai dengan di tanda peniti ini ya. Kita slip stitch lagi. Nah, handle-nya ini sesuai selera sih sebetulnya. Aku udah uji coba yang 30. Nggak bagus ketinggian, kelebaran space bolongannya ya. Jadi yang bagus 24 chain. Oke, teman-teman jelas ya. Ini kita bikin 24. Kemudian slip stitch lagi di penanda ini. Yang tadi kita bikin ada 20 jaraknya ya. Slip stitch, kemudian bikin 10 stitch lagi, kemudian untuk sisi sebelahnya diawali 10 slip stitch lagi, lalu kita bikin lagi 24 chain untuk handle-nya, terus bikin lagi 10 slip stitch, akhirnya slip stitch, lalu kemudian berikutnya kita bikin motif.
Ini sudah kita bikin 2 ya, bikin 2 untuk pegangannya, handle-nya ini. Sekarang untuk selanjutnya, biar lebih cantik, ini handle-nya kita bikin motif star stitch juga. Jadi motifnya star stitch dimulai dari sini. Caranya sama seperti di badan tas tadi ya, kita bikin 3 rantai, oke. Lalu kita tusuk di rantai kedua, chain kedua, oke. Chain ketiga sini 3 loop, kemudian kita bikin back loop. Hati-hati di sini menusukannya ya, jangan sampai terkait. Oke, kita cari untuk back loopnya di yang slip stitch tadi, sehingganya terdapat 6 loop dengan back loop. Lalu kita mulai motif star stitch-nya, sama kayak yang untuk badan tas tadi. Oke, ini teman-teman hanya perhatikan nanti di bagian handle-nya. Nah, sama dengan badan tadi ya, kita bikin motif star stitch-nya. Perhatikan di sini, ini sama aja kita bikinnya ya, untuk yang kita bikin 25 rantai tadi ya. Caranya sama, yang penting ada 6 loop di hook pen-nya atau di hak pen-nya di sini. Oke. Nah, jadi kita bikin motifnya di rantai ini untuk pegangannya ya. Teman-teman kerjakan sampai di bagian sisi sebelahnya. Jadi sama motifnya slip star stitch, oke? Ini handle sisi sebelahnya sudah selesai, cantik kan? Lalu kita bikin untuk di sebelah sini sampai ke ujung sini, sama caranya ya.
Setelah selesai di step ini, sama seperti di badan tas tadi, untuk melengkapi motif bintangnya, ini baru sebelah. Sama ya, nanti setelah slip stitch, kita bikin chainnya 1 kali, kemudian kita bikin 2 HDC di setiap lubang untuk motif star stitch-nya di sentralnya, sama seperti kita tadi waktu bikin di bagian badannya. Oke sayangku. Ini sudah sampai ke ujung, kita bikin 2 HDC. Sudah selesai ya, kita membuat tasnya. Ini handbag ya, tas tangan ya, jadi kita nggak pakai tali. Kalau teman-teman mau pakai tali juga nggak apa-apa, bagus juga. Tapi karena ini saya untuk handbag mungil, nggak saya buatkan talinya. Untuk model ini kalau teman-teman mau pakai tali bisa lebih tinggi lagi, tapi yang seperti tadi saya jelaskan nggak pakai pegangannya, nggak pakai handle-nya. Oke, ini kita bikin terakhir supaya lebih cantik. Perhatikan ya teman-teman, pasti sudah mengerti ya caranya supaya tetap bagus hasilnya di stitch yang terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian ambil lagi. Nah, jadi rapih ya. Tinggal nanti rapihkan dengan jarum. Kemudian selanjutnya kita buka peniti tandanya ya, penanda tadi. Oke?
Cute kan hasilnya dengan dihiasi tassel. Nah, untuk buat tasselnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, di video sebelum-sebelumnya ada, teman-teman tinggal lihat di playlist nanti ya. Nanti di inbox aku bikinkan linknya untuk membuat tasselnya ya. Cute kan? Jadi teman-teman bisa ini kalau nggak mau pakai inner. Oke, sudah jadi. Tinggal pasang kancing. Nah, tahap selanjutnya kita bikin innernya. Untuk membuat furingnya atau innernya, itu pertama kita bikin untuk alas bulatnya ya. Teman-teman ukur berapa diameternya. Kemudian ini aku supaya bulatannya sempurna, aku pakai jangka ya. Jadi ukur, terus supaya bagus, agak tebal. Untuk alasnya aku kasih busa ati. Ini kita lebihkan sekitar 1 cm ya untuk menjahitnya. Atau 2 cm boleh. Jadi dilapisi, dibikin 2 untuk alasnya. Karena kita lapisi dengan busa ati. Oke? Nah ini untuk badan tasnya, nanti teman-teman ukur berapa tinggi dari badan tasnya. Oke? Kemudian teman-teman ukur juga berapa lingkar dari badan tasnya. Setelah ketemu berapa sentimeter, lalu kita jahit. Oke? Atau teman-teman punya cara tersendiri membuat innernya, itu sesuaikan aja ya. Ini aku bikinnya kayak gini. Aku cuman jahit pakai tangannya, nggak pakai mesin. Karena jahit mesin aku belum lurus. Jadi kalau untuk membuat lingkaran lumayan sulit. Jadi aku lebih suka pakai tangan. Tapi kalau teman-teman pakai mesin jahit, lebih kuat, lebih rapi ya. Nah, supaya bagus hasilnya dan rapi, kita kasih jarum pentul dulu, oke? Cara membuat alas bulat ini menurutku paling susah ya. Kalau segi 4 lebih mudah, opal. Ini kalau bulat ini susah pas menjahit di bagian alasnya ya, karena dia bulat ya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain yang lebih praktis, silakan ya. Ini ada 2 caranya, bisa dengan cara seperti ini, kita jahit dulu bagian tasnya, sambung, atau bikin seperti ini. Nah ini cara yang kedua, ini, jadi untuk badan tasnya kita jahit dulu di kedua sisinya. Kalau ini kita bikin diameter untuk alasnya ya, sekitar 15 cm. Nah ini dilapisi. Ini maksudku cara kedua menjahit badan tas dan alas. Kalau yang tadi kita langsung pertama kita jahit dari badan tas ke alas. Kalau ini caranya, kalau pertama tadi kita jahit ke alasnya, baru disambungkan di kedua sisinya. Kalau cara yang kedua ini, untuk lingkar badannya kita jahit dulu, kita sambung, baru kita jahit disambungkan untuk ke alasnya, seperti itu ya. Nah ini maksudnya, ini cara yang kedua, kita jahit dulu pinggir sini. Jadi aku tadi pakai cara yang pertama menurutku kurang rapi ya, jadi aku buka lagi, jadi aku pakai cara kedua ini. Tapi teman-teman terserah ya, cara pertama dan kedua sama aja hasilnya. Tapi pada akhirnya aku pakai yang ini. Jadi dijahit dulu badan tasnya dari ujung ke ujung, kemudian kita gunting di sini sekitar setengah sentimeter untuk memudahkan menjahit nyambung ke alasnya. Oke, setelah ini nanti kita seperti tadi, kita kasih pentul, jarum pentul dulu ke alasnya, baru dijahit, dijulujur. Nah untuk merapikannya, jahit lagi dengan jarak yang
lebih kecil kalau menjahitnya pakai tangan, tapi kalau pakai mesin langsung nggak masalah ya. Ini hasilnya, aku jahit pakai tangan. Oke. Lalu setelah seperti ini baru kita masukkan ke dalam tasnya. Nah, kita masukkan ke dalam tasnya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tas, supaya rapi, itu kita balik. Kita masukkan seperti ini, oke? Nah, untuk menjahit rapi sisi kiri dan kanannya dan pas hasil jatuhnya, setelah seperti ini, kita balik. Kita balik ya setelahnya. Kalau kayak gini kan mengkerut, dia nggak bagus. Nah, kita balik. Kita balik menjadi bagian dalam jadi keluar. Kita tarik dari alas tasnya. Oke? Kita tarik, baru kita jahit pinggirnya. Jadi hasilnya rapih. Nah, ini hasilnya. Jadi bisa dipakai dalam depan sama aja ya. Ini dalamnya nih. Rapih juga. Nah, ini dalamnya. Ya. Setelah kita jahit pakai puring, baru kita balik lagi. Jadi hasilnya rapih. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selesai juga. Teman-teman, cantik kan hasilnya? Ini sudah kita pasang, kita jahit puringnya atau innernya, dan juga di sini aku pakai kancing jepret. Teman-teman bisa pakai kancing magnet atau sesuaikan dengan selera ya. Ini aku pakai jepret aja. Cantik kan? Tuh, jadi terlihat rapih kalau kita menjahitnya dari dalam, dibalik dulu. Jadi kita bisa pakai luar dalam ini. Untuk taselnya nanti aku ketik di bagian linknya. Kalau teman-teman aktif terus, itu teman-teman pasti sudah tahu cara membuatnya, karena di video sebelumnya sudah ada cara membuat tasel ini. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, supaya terus update setiap video yang aku upload. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.